Saya menikah sudah 20 tahun dengan janda beranak 3. Bagus, dapat bonus. 1 perempuan 2 laki-laki. Sekarang semua anak tiri saya sudah berkeluarga. Dalam pernikahan saya dengan istri saya tersebut kami tak memiliki anak. Istri saya tak bekerja dan hanya ibu rumah tangga. Saya memiliki beberapa rumah yang saya bangun namun dengan surat atas nama istri saya. Istri saya sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu dan saya sekarang sudah menikah lagi. Apa kewajiban saya terhadap anak tiri saya? Tak ada, karena mereka sudah berkeluarga. Adakah kewajiban anak tiri saya tersebut terhadap saya? Ya, karena kalian pernah berkeluarga, ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Apakah anak tiri saya itu memiliki hak atas rumah tersebut? Apakah mereka memiliki hak warisan lainnya? Bapak sama menikah sama ibu tahun berapa? Tahun 2000. Meninggal dia, maka dari sejak tahun 2000 sampai 2017 pencarian bersama ini dibagi 2. Nan cie dipakuk 2, nan sadak diponggol 2. Apa namanya ini? Gono gini. Ini menurut KHI, kompilasi hukum Islam. Maka yang 50% dibagikan kepada anak-anak almarhumah tadi. Ini punya mak kalian. Itu punya mereka. Kalau mau pakai hukum gono gini. Tapi kalau tak mau pakai hukum gono gini, pakai hukum Islam, maka dia tidak punya hak. Kecuali punya emak dia. Balikkan kepada anak-anaknya. Jangan dimakan. Makan haram. Saya karyawan perusahaan swasta. Perusahaan itu memakai pinjaman dari bank konvensional. Apakah gaji bonus saya? Tidak. Bapak tak termasuk. Karena tidak terlibat langsung. Bapak sebagai driver di perusahaan ini. Perusahaan ini meminjam, itu urusan dia. Sama macam bapak buka rumah makan, Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli. Pak, agi yang bawa nasi 3 bungkui. Tanya, ini duit kau dari bank konvensional apa merampok? Itu bukan urusan bapak. Karena yang bapak jual ini halal. Sama juga bapak jual bangunan, jual semen. Datang orang beli. Pak, bagi saya semen 3 sak. Bapak tak perlu tanya, kau ini duit halal apa duit haram? Karena yang jual bapak, bapak jual halal. Apa hukumnya beli rumah secara kredit? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau duit sama duit haram, duit sama barang tidak haram. Bagaimana dengan pembelian rumah secara subsidi? Yang mana cicilannya tetap, duit dengan duit haram, duit dengan barang tidak haram. Jelas itu sudah. Kenapa saya begitu lemah dengan godaan dan rayuan wanita? Saya pun juga. Bagaimana caranya supaya laki-laki terhadap godaan? Nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah menjaga mata, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang tidak dapat puasa dan dapat menikah, alaihi bisaum, banyak-banyak puasa sunat. Doakan kami para jomblo, kan? Nanti di akhir majlis kita doakan jomblo-jomblo, jomblower dan jomblowati. Nikah kalian, cepat-cepat nikah. Jangan mencari kesempurnaan. Tak ada perempuan sempurna di dunia ini. Ada orang yang sudah tua tapi hobinya hasad, hasud, fitnah. Baik dalam masjid apalagi di luar. Dalam masyarakat kesana kemari. Apa hukumnya orang yang sudah tua tersebut harusnya jadi penyejuk hati tapi perusak hati. Mudah-mudahan dia taubat atau cepat mati. 2 itu saja. Kalau tak kita doakan dia taubat, cepat mati. Nanti kita doakan dia. Apa hukum lelaki yang pakai anting, kalung, gelang, cincin? Pakai cincin baik. Nabi Muhammad pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Ustaz kenapa tak pakai malam ni? Lupa pula. Tertinggal. Pakai gelang Pak Ustaz. Pakai gelang tak apa-apa. Saya kemarin dari Rokan Hilir dikasih mereka gelang. Tak saya pakai. Karena kalau saya pakai begini saya nanti mata jemaah menengok. Tak saya pakai. Pakai gelang. Pakai rantai, boleh tak apa-apa. Tapi katanya menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan dalam pakaian, baju, bersolek, melambai. Ya, itu tak boleh. Kalau diyakinnya, kalau gelang ini dipakai, nanti akan datang kekuatan-kekuatan. Nah, itu baru tak boleh. Karena dia syirik, sudah memperduakan Allah dengan gelang. Apa hukumnya waria Pak Ustaz? Waria harus dibuatkan program. Nama programnya Be a Man. Jadilah kau laki-laki tangguh. Buatkan latihan futsal, latihan karaoke. Ai! Walaupun awal-awal itu dia ai. Ai!
buatkan sepak bola. Nama programnya Be a Man. Nanti kita usulkan ke IRMA, FSRMM bekerja sama dengan Fodamara. Buat program Be a Man. Kita kumpulkan IBBI, Ikatan Bencong-Bencong Internasional. Supaya mereka menjadi Be a Man. Lelaki yang gayanya suka mengonde segala macam bisa berubah, bisa berubah, bisa berubah. Siapa bilang tak bisa berubah? Saya mau tanya, apa hukumnya kepada penguasa yang tidak menegakkan hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima Allah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yakum bima fa ulaika humul fasiqun. 3 ancaman Allah bagi mereka yang tak menegakkan hukum Allah. Kalau kita sedang musafir, apakah gugur kewajiban sholat berjamaah di masjid, Pak Ustadz? Ya. Ustadz sendiri masuk waktu, tak ada yang mau dikejar, mampir sholat berjamaah. Jamak kosor. Ikut sama imamnya, selesai salam kita tegak lagi sama kawan-kawan. Jamak kosor. Mantap. Tapi andai ada urusan di hotel, maka dia tetap jamak kosor sendirian. Saya berprofesi sebagai pedagang. Saya penjual barang elektronik. Di mana barang tersebut saya jual dengan untung besar. Apa hukumnya? Bagus, keluarkan zakatnya. Dosa saya ambil untung besar? Tidak, selama tak bohong. Jangan bilang ini asli kok, Amerika punya kok. Kok dari Jepang kok. Begitu ditengok muka China. Bohongnya itu tak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Pak Ustaz, saya sangat berkeinginan sekali untuk jadi penyanyi. Tapi saya ragu karena nanti takut ketinggalan sholat berjamaah. Tapi keinginan itu kuat karena penghasilan besar dan terkenal. Berikan solusinya. Kau nyanyi lagu religi macam Opik. Tombo ati ono 5 pekarane, poco Quran. Buh apa meneh ora weruh aku. Sharing bersama Ustadz Hanan At-Taki dan Ustadz Bilal At-Taki. Sabtu 30 September 18.30 maghrib berjamaah lapangan Masjid Raya An-Nur. Ini nampaknya membludak nanti, tengoklah kalau tak percaya. Makin banyak aja pertanyaannya. Apakah benar jadi TKW itu haram? Bangladesh itu miskin tapi tak mengizinkan perempuan keluar. Bangladesh miskin. Pemerintah Bangladesh tak mengizinkan perempuan kerja di luar. Biarlah kita susah tetap di dalam. Ancamannya luar biasa. Menjadi prostitusi, diperkosa, bunuh diri. Bayangkan itu. Walaupun kalian yang sedang berjuang di Korea, di Hong Kong, kalian sedang mencari nafkah, maka jaga diri baik-baik. Jangan sampai berzina, berselingkuh. Berdosakah saya tidak sempat memberikan ASI buat anak saya sampai 2 tahun? Ya, karena ASI 2 tahun itu hak anakmu. Haulaini kamilaini. Pergi demi mencari nafkah buat anak. Suamimu kemana? Kenapa dia tak ngasih makan minum? 5 hak ibu perempuan kepada bapak. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau sampai tak dia kasih, suami zalim. Apakah saya berdosa telah meminta khulu kepada suami karena selama 3 tahun dia tak memberi nafkah? 3 bulan dia tak kasih nafkah, bisa dituntut. Suami sudah diikat dengan sirat ta'liq. Jika suami saya tidak memberi nafkah, jika saya tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya, lalu dia menuntut atau menganiayanya atau menyakitinya, maka dia menuntut ke pengadilan agama, maka jatuhlah talak 1. Itu laki-laki 3 bulan, jangankan 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan untuk saat ini Ustaz? Saudara menyuruh untuk nikah lagi, tapi saya takut gimana dengan adik-adik saya yang masih butuh kasih sayang saya. Cari laki-laki yang soleh yang bisa menerima engkau dan adik-adikmu sekomplit satu paket. Saya mau tanya, saya bekerja di negara non-muslim. Bos saya orang kafir. Saya sulit sekali ibadah. Kalau sholat nggak tepat waktu. Sholat zuhur saya kerjakan dengan asar. Maghrib dengan isya. Paling-paling tak bisa sama sekali, maka jamak. Jangan pakai kosor. Jamak saja. Daripada tak sholat sama sekali. Jamak. Jangan pakai kosor. Karena kosor mesti safar. Di sini sulit sekali menghindari najis. Najis babi. Karena setiap hari kami masak babi. Malam waktu kau mau tidur atau mau sholat, ambil air tanah, masukkan ke botol, koncang-koncang, basuh tangan yang tadi kena babi sekali, habis itu siram pakai air bersih 6 kali. 6 kali air biasa, air tanah 1 kali. Di sini nggak ada tanah Pak Ustaz. Payahlah itu tak ada tanah. Karena di sekelilingnya gedung-gedung, cari pot-pot bunganya itu yang tak ada tai kucing di situ, masukkan. Atau pas pergi kemana, masa tak ada tanah? Ada itu. Bukan kalian di bulan.
TKW dari Taiwan. Mudah-mudahan kalian istiqomah saudara-saudara.